Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi yang telah kami buat untuk memenuhi proyek dari Ibu Eni Purwaningsih SEMAK. Dengan mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan lab. Kelas KH 001, semester genap 2025 ataupun 2026. Di sini kami mendapatkan materi dengan berjudul Perseroan dan Transaksi Saham. Let's check it out! Baik, sebelum memulai materi, kenalkan anggota kami. Yang pertama ada Intania Fajariski dengan NIM 2025 0101 162. Lalu yang kedua ada Angelina Friska Junior dengan NIM 2025 0101 084. Lalu yang ketiga ada Safira Safa Salsabila dengan NIM 2025 0101 218. Lalu selanjutnya yang keempat ada Syafirna Dwi Amalia dengan NIM 2025 0101 098. Lalu yang terakhir ada Hilmi Zalul Rizkullah dengan NIM 2025 0101 165. Lalu selanjutnya mari kita memasuki materi. Yang pertama ada perseroan dan transaksi saham. Perseroan dan transaksi saham merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam dunia bisnis dan pasar modal. Perseroan menggunakan saham sebagai sumber modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sedangkan transaksi saham menjadi sarana bagi investor untuk membeli ataupun menjual kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemahaman mengenai perseroan dan transaksi saham penting karena keduanya berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Lalu yang selanjutnya ada pengertian perseroan. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi menjadi sejumlah saham. Pemilik saham disebut pemegang saham dan memiliki hak atas perusahaan sesuai jumlah saham yang dimiliki. Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Salah satu keunggulan perseroan adalah adanya pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemegang saham sehingga tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang telah disetorkan. Lalu selanjutnya ada karakteristik perseroan. Perseroan sendiri ini memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk usaha lainnya. Yang pertama ada perseroan memiliki status badan hukum yang diakui oleh negara. Lalu yang kedua ada tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah modal yang ditanamkan. Lalu yang ketiga kepemilikan perusahaan dapat dipindah tangankan melalui jual beli saham. Selain itu, perseroan juga memiliki struktur organisasi yang terdiri atas rapat umum pemegang saham atau RUPS. Direksi dan dewan komisaris yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam mengelola perusahaan. Lalu selanjutnya ada pengertian saham. Saham juga merupakan surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan yang biasanya dibagikan dalam bentuk dividen. Selain itu, pemegang saham juga memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting perusahaan melalui RUPS. Oleh karena itu, saham tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai tanda kepemilikan atas perusahaan. Next, ada jenis-jenis saham. Secara umum, saham dibedakan menjadi dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa memberikan hak suara kepada pemegang saham dalam RUPS dan hak untuk menerima dividen sesuai kebijakan perusahaan. Sementara itu, saham preferen memberikan prioritas kepada pemegangnya dalam pembagian dividen dan pengembalian modal apabila perusahaan mengalami likuidasi. Masing-masing jenis saham memiliki kelebihan dan resiko yang berbeda sehingga
Investor juga perlu memahami karakteristiknya sebelum berinvestasi. Lalu di next slide ada pengertian transaksi saham. Transaksi saham adalah kegiatan jual beli saham yang dilakukan oleh investor di pasar modal. Melalui transaksi saham, investor juga dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau dari pembagian dividen yang diberikan oleh perusahaan. Saat ini, transaksi saham dapat dilakukan secara online melalui perusahaan sekuritas yang telah memperoleh izin. Aktivitas transaksi saham menjadi salah satu indikator penting dalam perkembangan pasar modal suatu negara. Lalu selanjutnya ada proses transaksi saham. Proses transaksi saham dimulai dengan pembukaan rekening efek pada perusahaan sekuritas. Setelah rekening aktif, investor menyetorkan dana untuk digunakan dalam pembelian saham. Selanjutnya, investor juga memilih saham yang ingin dibeli dan memasukkan perintah pembelian melalui aplikasi perdagangan saham. Jika terdapat pihak lain yang menjual saham pada harga yang sesuai, transaksi akan terjadi dan saham tersebut masuk ke portofolio investor. Sebaliknya, investor juga dapat menjual saham yang dimilikinya melalui proses yang sama. Next, ada keuntungan investasi saham. Investasi saham menawarkan beberapa keuntungan yang menarik. Salah satu keuntungan utama adalah capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli saham. Selain itu, investor juga berpotensi memperoleh dividen yang berasal dari laba perusahaan. Keuntungan lainnya adalah kesempatan untuk memiliki sebagian kepemilikan perusahaan dan menikmati pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang apabila perusahaan berkembang dengan baik. Selanjutnya ada risiko investasi saham. Di samping menawarkan keuntungan, investasi saham juga memiliki berbagai risiko. Salah satunya adalah capital loss, yaitu kerugian akibat harga jual saham lebih rendah daripada harga belinya. Risiko lainnya adalah fluktuasi. Harga saham yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, maupun kinerja perusahaan. Selain itu, investor juga dapat menghadapi risiko likuiditas apabila sulit menemukan pembeli ketika ingin menjual saham. Oleh karena itu, investor juga perlu melakukan analisis dan mempertimbangkan risiko sebelum berinvestasi. Nextnya ada contoh transaksi saham. Sebagai contoh, seorang investor membeli 100 lembar saham dengan harga 5.000 per lembar, sehingga total investasi yang dikeluarkan adalah 500.000. Beberapa waktu kemudian, harga saham naik menjadi 6.000 per lembar. Jika investor menjual seluruh sahamnya pada harga tersebut, maka ia akan memperoleh 600.000. Dengan demikian, investor mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 sebelum dikurangi biaya transaksi. Contoh ini juga menunjukkan bagaimana investor dapat memperoleh keuntungan dari perubahan harga saham. Lalu selanjutnya ada peran transaksi saham bagi perekonomian. Transaksi saham memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian. Bagi perusahaan, penjualan saham dapat menjadi sumber pendanaan untuk memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Bagi investor, saham menjadi sarana untuk mengembangkan kekayaan melalui investasi. Sementara itu, bagi negara, pasar saham yang aktif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Perseroan juga merupakan badan usaha yang modalnya terbagi dalam bentuk saham dan memiliki status badan hukum. Saham ini juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan perusahaan yang dapat
diperjualbelikan melalui transaksi saham di pasar modal. Transaksi saham memberikan peluang keuntungan berupa capital gain dan dividen, tetapi juga mengandung resiko yang harus dipahami oleh investor. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai perseroan dan transaksi saham sangat penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan investasi yang tepat dan bertanggung jawab. Oke, thank you for all. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Kami dari kelompok 6 izin pamit. Makasih semuanya.